Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubay TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang berisikan tentang adab-adab dan akhlak dan yang lainnya, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail atau yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana siang hari ini kita akan memasuki bahasan ke-34, bab yang ke-34, halaman 88, hadis yang ke-68. Ya, bab yang ke-34, halaman 88, yaitu hadis yang ke-68. Tentang bukanlah menyambung silaturahim orang yang membalas. Bukanlah penyambung silaturahim orang yang membalas. Penulis atau Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab yang ke-34 ini ingin menjelaskan, ingin menerangkan bahwa silaturahim di dalam Islam bukan seperti balas budi. Saya ulangi, Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan, menerangkan bahwa silaturahim di dalam Islam itu bukan seperti balas jasa atau seperti balas budi, bukan. Ya. Silaturahim itu lebih dari balas budi atau balas jasa. Karena di dalam Islam, silaturahim itu ada 3 level. Level yang pertama adalah level silaturahim. Level kedua adalah yaitu balas jasa, atau bisa ya dengan ya seperti balas jasa. Dan yang ketiga adalah menyambung atau memutus silaturahim. Bahasan-bahasan tentang silaturahim itu ada menyambung silaturahim, balas jasa, atau diputus. Dalam urusan silaturahim ada orang yang menyambung, ada orang yang balas jasa, dan ada orang yang malah memutus silaturahim. Sehingga Imam Bukhari dalam bab yang ke-34 ini
ingin menjelaskan bahwa silaturahim dalam Islam itu bukan balas jasa, bukan balas budi, tetapi lebih dari itu. Mana buktinya? Nah, ini yang kita akan bahas dalam hadis yang ke-68. Hadis yang ke-68. Disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang silaturahim itu seperti apa. Rasul bersabda, laisal wasilu bil mukafi'i. Menyambung silaturahim itu bukanlah membalas. Kalau dia baik, tuh kalau saudara saya baik, saya juga berbuat baik. Kalau saudara saya itu enggak baik, saya juga enggak baik. Ya, saya balas juga enggak baik. Rasul menyebutkan menyambung silaturahim bukan seperti itu. Ini namanya balas-balasan. Tetapi walakinnal wasila alladhi idza quti'at rahimahu wa sholaha. Akan tetapi menyambung silaturahim di dalam Islam itu apabila diputus. Apabila silaturahim itu diputus, maka ia tetap menyambung. Kalau dia baik, kita baik, wajar. Yang masalah ketika dia jahat. Saudara ini enggak benar. Saudara saya itu zalim. Ini putus namanya. Maka bagaimana silaturahim dalam Islam? Maka idza quti'at rahimahu wa sholaha. Kalau dia memutus silaturahim, maknanya kalau dia enggak baik pun, kita diperintahkan untuk berbuat baik ke saudara, ke kerabat. Ya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi hadis yang ke-68 ini berbicara tentang bahwa silaturahim itu bukan seperti balas budi. Balas jasa, kalau balas budi, balas jasa itu kan biasanya berkaitan dengan kebaikan ya. Kalau balas buruk apa namanya? Ada nggak namanya? Balas budi kan biasanya baik. Kalau balas buruk? Balas dendam. Ya mungkin balas dendam. Ya. Kalau balas buruk, balas dendam. Nah, jadi apa? Kalau dia nggak baik, saya juga nggak baik. Walaupun itu saudara, ini namanya balas dendam. Nah di dalam Islam itu tidak demikian. Ya. Jadi seandainya jenengan punya saudara, ya, punya saudara. Saudara jenengan itu baik. Pas jenengan sakit, dia nengokin, bawa oleh-oleh, bawa makanan, ditungguin, kemudian dibantu, anak-anak yang jenengan ada yang ngurus. Kalau pas jenengan lagi nggak punya uang, kemudian mau utang ke saudara-saudaranya karena baik, dah nggak usah utang. Saya kasih, udah nggak apa-apa. Kalau jenengan ada ada gawe, hajatan lah begitu ya. Lagi ada hajatan diundang jauh-jauh ya datang. Ya. Kemudian selang berapa waktu saudara jenengan itu yang tadi baik, suka ngunjungin, suka ngasih hadiah, suka ngasih ya bantuan, ngutangin, baik. Kemudian dia sekarang yang sakit. Atau dia yang lagi susah. Atau dia sekarang yang lagi nyari hutang. Kemudian dia datang ke jenengan minta bantuan, minta hutang atau ngundang. Kira-kira jenengan bantu enggak? Tadi dia baik, suka bantu, suka ngutangin,
perhatian. Sekarang dia yang lagi sakit, jenengan antum perhatian nggak ke dia? Perhatian nggak? Perhatian. Ya, ini namanya balas jasa, begitu maknanya sama. Itu namanya balas budi. Kenapa? Karena dia sebelum sakit, sebelum susah, sebelum kayak sekarang dia baik, suka ngasih saya bantuan, suka ngutangin, bahkan kadang ngutang aja nggak mau malah saya dikasih. Nah sekarang ketika dia susah, kemudian kita membantu kesusahannya, kesulitannya, dia sakit kita jenguk, dia utang kita kasih, ini namanya balas budi. Wajar maknanya begitu. Ya. Ya, ini apa? Namanya balas budi. Nah silaturahim itu enggak seperti ini, maknanya silaturahim itu lebih dari ini. Ya. Tapi kalau seandainya dibalik, ya, antum yang sakit, tapi saudara jenguk aja enggak. Nah, ini sekarang kita balik nih. Jenengan yang lagi sakit, saudaranya jenengan jangankan nengok, ya, nanya kabar aja enggak pernah. Nanya kabar aja apa? Enggak pernah. Sakit atau gimana kondisinya aja enggak pernah nanya. Atau pas lagi susah, jangankan dibantu. Ngutang aja apa? Ngutang aja kalau bayar harus dilebihin. Utangnya 1 juta suruh bayarnya 1,5. Ya. Atau kalau minta hutang aja apa? Karena pelit nggak mau ngutangin padahal punya uang. Ya. Atau kalau dia kita undang nggak datang, nggak pernah datang. Ya. Kira-kira jenengan seneng nggak punya saudara begitu? Seneng nggak? Ya? Seneng? Masa seneng? Enggak lah, nggak seneng. Ya. Kenapa? Karena ya tadi pelit, nggak ada perhatian, nggak pernah ngasih apa-apa, nggak pernah nanya kabar, sakit apalagi peduli. Ya. Kita pun nggak seneng kalau punya saudara yang model begitu. Ya. Nah sekarang dibalik. Orang yang saudara kita itu tadi, misalnya saudara kita tadi yang seperti itu keadaannya, nggak pernah datang, nggak pernah ngunjungin, nggak pernah nanya, utang aja nggak boleh, pelit, nggak perhatian. Sekarang dia yang sakit. Sekarang dia yang sakit. Sekarang dia yang susah. Dia yang lagi nyari utang. Kira-kira jenengan gimana kalau diutangin? Padahal tadi nengok aja nggak pernah. Ya. Maka kalau jenengan gimana? Kalau males ente aja kalau lagi Kalau lagi senang lagi ya, kita lagi susah kita nggak ada dibantu, ngutang aja suruh ngelebihin nanti bayarnya. Mungkin kita aja malas untuk membalas dia. Kenapa? Ini namanya balas budi. Karena dia nggak baik, kita juga nggak pengen baik. Kalau diundang, sekarang dia yang undang, kita mungkin nggak datang. Ini namanya balas budi. Tapi silaturahim, seandainya dia nggak baik, ya, dia nggak baik tadi seperti tadi, ya. Kemudian sekarang dia yang lagi susah, maka kita bantu. Walaupun ketika kita susah dia nggak bantu kita nggak apa-apa, tapi ketika dia lagi susah kita bantu. Ini namanya silaturahim. Ketika dia sakit, sampai berhari-hari di rumah sakit. Padahal kalau waktu jenengan sakit itu dia nggak pernah perhatian. Nanya kabar aja enggak, boro-boro bantu. Sekarang kan kondisinya dia lagi sakit, lagi berat, lagi butuh bantuan. Maka silaturahim, maka jenengan bantu dia. Maka silaturahim dalam Islam, bantu dia. Ya. Bantu dia, tengok dia, kunjungi dia. Perhatikan dia. Ini yang gak gampang. Nah itu silaturahim demikian. Ya. Silaturahim seperti itu. Ya. Silaturahim demikian jemaah. Untuk tetap baik walaupun dia gak baik. Kita tetap membantu walaupun orang itu pelit. Kita tetap perhatian ke dia walaupun dia gak ada perhatian ke kita. Kita tengok ketika sakit walaupun dia nggak pernah nengok, nanya kabar aja nggak pernah, tetap. Makanya Rasul mengatakan tadi
Ya, walakinnal wasila alladzi idza quti'at rahimahu wa salaha. Menyambung silaturahim dalam Islam itu ya, ketika diputus tadi kurang baik hubungan, kamu tetap berbuat baik. Begitu. Ya. Kamu tetap berbuat baik. Susah apa gampang ini? Susah apa gampang, Bu? Bu, susah apa gampang? Gampang. Ada yang susah dalam hatinya. Ya. Bayangkan kita diperintahkan untuk berbuat baik ke saudara yang gak baik ke kita. Ini kan susah, berat. Ya. Gak gampang. Tapi inilah Allah perintahkan kita demikian. Inilah Rasul perintahkan demikian. Ya. Makanya silaturahim pahalanya besar. Makanya silaturahim itu apa? Pahalanya besar. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Di dunia dipanjangkan umurnya, di dunia dilapangkan rizkinya. Di akhirat nanti dapat kebaikan. Ini makanya apa? Besar pahalanya. Kenapa? Karena gak gampang. Ya. Karena gak gampang. Orang itu gak pernah peduli sama kita. Mau kita hidupnya sekarang dia lagi susah. Kita diperintahkan untuk perhatian. Ini kan gak gampang. Dia kalau kita punya kerjaan, punya hajatan, apa dia itu? Gak pernah datang, gak ada kabarnya. Sekarang kita suruh datang ke tempat dia karena ada bantuan, ada membutuhkan bantuan kita. Mungkin kalau yang tadi balas budi, ya bahasa kita, sorry ya, mungkin begitu. Ya, tapi silaturahim untuk tetap kita sambung, ya, menyambung yang terputus, ya. Menyambung apa? Yang terputus. Makanya Rasul menyebutkan al-wasil walakinnal wasila alladzi idza quti'at rahimahu wa salaha. Itu namanya silaturahim. Ibaratkan kalau saya kalau saya praktekkan atau ya contohnya seperti ini. Saya misalkan ini misalnya tali. Ini misalnya tali. Ya, ini misalnya apa? Tali. Dalam silaturahim itu namanya tali menyambung tali silaturahim. Ini misalnya tali. Ini udah nyambung belum? Udah nyambung belum? Nyambung ini udah nyambung, nggak putus. Ini tali ini saya kan ibaratkan setali. Nah, kalau kita sudah ada hubungan sama saudara kita sudah nyambung. Sudah tersambung tali silaturahim, sudah seperti ini. Maka ini ditinggal merawat, menjaga. Sekarang kalau misalnya saya putus. Ya, saya putus. Ini tali silaturahim, tali kekerabatan ini putus. Ya. Maka dalam Islam kata Rasul, ya, idza quti'at rahimahu wa salaha, ketika terputus karena ada masalah. Karena ada sesuatu yang menjadikan putus silaturahim. Kita ketika ingin mengamalkan silaturahim, maka disambung. Nah, begitu disambung, biar nyambung lagi. Biar apa? Biar nyambung. Jadi bukan dibiarkan terus menyambung silaturahim. Kalau terputus, maka disambung. Dia nggak baik, kita tetap baik. Dia nggak mau ngutangin, kita kasih hutang. Bahkan kita tambahin, ya. Bahkan kita kita malah kalau lebih dari itu nggak usah ngutang. Itu namanya silaturahim, ya. Apabila diputus maka disambung. Nah, tadi disebutkan tentang level-level silaturahim. Yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi menyambung. Silaturahim yang paling tinggi itu disambung. Menyambung itu maknanya bukan balas budi. Ya. Kenapa tadi level paling tinggi, level yang paling tinggi itu adalah menyambung silaturahim. Kalau diputus, kita tetap berbuat baik. Ya. Kenapa? Karena gini, karena ketika dia memutus, dia nggak baik, dia dolim, kita diperintahkan baik, kita diperintahkan menyambung. Ini
akan menjadikan keikhlasannya di dalam berbuat baik, di dalam menyambung silaturahim, keikhlasannya itu apa? Keikhlasannya itu ya teruji. Keikhlasannya itu terbukti. Kenapa? Karena dia aja nggak baik, tapi kita diperintahkan tetap berbuat baik, sehingga keikhlasan ini teruji. Keikhlasannya apa? Terbukti. Ya, terbukti. Beda kalau level 2. Level 2 ini namanya silaturahim dengan balas jasa. Ya. Sehingga ketika balas jasa, ya, silaturahim yang levelnya balas jasa itu apa? Ya, belum tentu ya. Saya nggak ngomong enggak. Belum tentu keikhlasannya terbukti. Kenapa? Namanya balas jasa. Oh, saya baik sama dia. Kenapa, Mas? Wong dia juga baik sama saya. Ini belum tentu ketika perbuatan baiknya ke dia ini silaturahim. Kenapa? Karena tadi ada balas jasa. Beda kalau yang pertama. Dia nggak baik, kita diperintahkan baik, maka keikhlasannya ini lebih terjaga, lebih terbukti dan teruji. Ya, lebih teruji. Ya. Contohlah misalnya, ya, suaminya jenengan atau istri ngomong, Mas, besok hari Minggu kita diundang bule, ya, diundang bule di sini, misalnya disebutkan di luar kota, ada acara, ya misalnya ada acara hajatan nikahin anaknya. Kemudian jenengan padahal waktu hari Ahad besok misalnya kerja nih. Waduh, kok hari Ahad sih, saya besok sibuk. Saya punya janji, ada kerjaan. Ya, gimana ya? Kalau hari Ahad saya punya kesibukan, belum libur karena liburnya hari Jumat. Ya. Terus saya banyak kerjaan, juga ada janji. Kemudian istri jenengan ngomong, Mas, tapi bule itu kan baik, Mas. Waktu kita ada acara di rumah, kita undang, ya dia datang sama keluarganya, Mas. Terus dia juga orangnya baik. Kadang suka nanya kabarnya, kadang ya ada sedikit dia ya bantu kita. Apa kita nggak enak kalau nggak datang? Akhirnya suaminya gimana? Iya sih, ya udahlah, saya usahakan nanti besok nggak enak. Ya, kalau bahasa sini perkewuh gitu ya kan. Ya, orang kepenak udah begitulah, nggak enak udahlah kita datang. Nggak enak. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini namanya apa? Ibadah yang apa? Niatnya itu nggak enak. Silaturahimnya akhirnya apa? Niatnya itu karena nggak enak. Perkewuh. Ya. Nggak enak. Nah, dalam ibadah itu nggak seperti itu. Dalam ibadah itu kalau kita pengen mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, itu niatnya harus ikhlas. Bukan karena nggak enak, bukan karena perkewo, ya, bukan, tapi harus ikhlas. Ya. Dan silaturahim ini termasuk amal ibadah yang kalau kita menyambung silaturahim, jangan kita niatnya karena nggak enak, karena dia pernah membantu, karena dia pernah berbuat baik, karena dia perhatian, bukan. Ini namanya balas jasa. Silaturahim tidak demikian, karena silaturahim amal ibadah, maka kita niatkan ya bukan karena nggak enak, bukan karena dia sudah baik. Kalau seandainya dia nggak baik pun kita diperintahkan baik. Harus niatnya apa? Niatnya diluruskan dulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya kecuali untuk mengikhlaskan niatnya. Tidaklah mereka diperintahkan untuk ibadah kecuali mengikhlaskan niat. Ibadah silaturahim ini ya maka harusnya kita ikhlaskan niat kita, bukan karena enggak enak. Ya, bukan karena enggak enak.
Sekarang kalau sebaliknya kita yang berbuat baik ke dia. Ini sebaliknya, kalau kita sudah berbuat baik ke saudara, kita membantu kesusahannya, dia ngundang kita, kita datang. Dia sakit, kita jenguk, kita bantu. Atau dia lagi kekurangan, kita bantu, dia hutang, kita utangin, bahkan gak usah bayar sekalian. Kalau kita yang di posisi sebagai orang yang membantu, di posisi orang yang sudah melakukan amalan-amalan kebaikan, maka ini juga kita harus ingat, kita harus mengikhlaskan niat. Jangan niatnya biar nanti dia juga baik sama saya. Biar nanti dia kalau saya lagi butuh uang, dia bisa diutangin gak pelit. Biar saya nanti kalau ngundang dia, dia juga datang. Ini namanya balas budi. Tetapi ini apa? Kalau posisi kita berbuat baik ke dia, membantu, mengunjungi, bertanya keadaannya, kemudian kita datang menjenguk, maka harus kita ikhlas. Jangan mengharap balasannya dia. Jangan mengharap dia baik ke kita juga. Ya, tetapi kita niatnya karena ini Allah yang memerintahkan. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Insan ayat yang ke-9, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan kebaikan di antara memberikan makan kepada seseorang. Ya. Innama nut'imukum liwajhillah, aku bantu kalian, aku berbuat baik kepada kalian, aku mengikhlaskan karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Aku enggak butuh balasan kalian. Kamu mau datang, mau enggak, mau perhatian, mau balas baik, terserah. Yang penting saya berbuat baik. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Saya ucapan terima kasih aja saya enggak butuh. Kalau di posisi kita yang berbuat baik, kita enggak butuh balasannya seperti apa dia. Terserah. Yang penting kita berbuat baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak membutuhkan balasan kebaikan dia. Kita juga enggak butuh terima kasihnya juga enggak. Kenapa? Ini perintah Allah. Mau dia berbuat baik, alhamdulillah. Kalaupun enggak, kita tetap berbuat baik. Itulah silaturahim. Itulah silaturahim. Ini yang seringkali ya kurang dipahami. Ini yang seringkali banyak yang ya tidak dipahami bahwa silaturahim itu bukan balas jasa sebagaimana hadis ini. Ya. Kalau misalnya jenengan punya saudara, kemudian jenengan ngirim makanannya kalau misalnya yang rantang, yang isi rantangnya berapa itu? 4 ya, biasanya 4 ya kan? 3, ya ini kasih bonus 1 4 gitu kan. Yang satu isinya nasi, yang 2-nya isinya ayam goreng kan. Yang ketiganya sayur asem ya, yang keempatnya buah-buahan dikirim ke jenengan yang ngirim. Kemudian besoknya dia mulangin rantangnya. Besok dia mulangin apa? Rantangnya. Ternyata rantangnya itu ketika mulangin kosong. Dia nggak balas maknanya gitu. Mulangin kosong. Kalau di kita kan nggak enak ya. Wah kita nggak enak masa mulanginnya kosong. Dia mulanginnya kosong. Nggak kosong juga belum dicuci. Sambelnya masih kemana, sayurnya nggak dihabisin. Nasinya tinggal sedikit nggak dihabisin. Buahnya juga tinggal kulitnya doang. Ya. Yang ketiganya dia nggak terima kasih. Saya tanya, kira-kira seandainya jenengan di posisi yang bantu. Saya tanya, jenengan kapok enggak? Kalau kapok berarti ini bukan silaturahim. Kapok males. Kita sudah usahain kirim makanan 4 rantang loh. Masa mulangin enggak dicuci? Masih banyak sampahnya. Kemudian juga enggak ada boro-boro isinya. Terima kasih aja enggak?
Bahkan ketika mulangin dilemparin coba. Jenengan kapok enggak Bu? Kalau jenengan wah kapok Ustaz, kapok berarti jenengan bukan silaturahim. Ya. Terus silaturahim gimana? Tetap bantu, tetap dikirim makanan, walaupun dia enggak terima kasih, walaupun belum dicuci, bahkan dia mulanginya dilemparin, atau mungkin enggak sekalian dipulangin itu rantangnya, tetap jenengan bantu, itu silaturahim. Ini yang sulit, ini yang enggak gampang, makanya pahalanya besar. Makanya pahalanya apa? Pahalanya besar, ini yang susah. Tetap dibantu. Ini baru contoh ngasih makanan loh. Bagaimana kalau lebih dari itu? Ya. Jadi kalau kita kapok, berarti kita bukan silaturahim. Silaturahim apabila terputus, maka kita yang nyambung. Ya, kita yang nyambung. Ya. Dan ini memang gak gampang. Ya mungkin bagi saudara yang sudah aman, gak ada masalah, lanjut tinggal menjaga. Yang masalah ini ketika kayak tadi, Anda masalah. Tapi ya begitulah silaturahim. Makanya Rasul mengatakan walakinnal wasila allati ya idza quti'at rahimahu wasalah, ketika diputus kalian yang nyambung. Memang gak berat, harus butuh pengorbanan dan perjuangan. Bukan cuma pengorbanan uang doang, tapi juga korban perasaan. Bukan cuma korban harta, tetapi juga korban perasaan. Gimana sih perasaannya kalau gitu? Tapi itulah silaturahim jemaah. Tapi itulah silaturahim. 6. Ini hadis yang berapa? 68. Kita lanjut hadis yang ke-69.